94.9 Good FM, Good News for the Family. Selamat pagi Good News Family di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family. Kali ini dalam Sabar Hamenja, sampean bertanya hambanya menjawab. Terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan saya, sudah join dari tadi gitu ya, dan sudah kirimkan beberapa pertanyaan juga, dan yang sudah mengirimkan pesan bully yang ada di Tanah Mas, terima kasih ya buat atensi dan perhatiannya selalu. Terima kasih, terima kasih. Juga buat semuanya aja yang mungkin juga tetap bersama dengan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sambil dengerin Sabar Hamenja. Oke, yang sudah kirim pertanyaan sabar ya. Nanti kita akan bacain pertanyaannya. Saya mau sapa terlebih dahulu. Yang sudah join nih melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum, pagi Good News. Apa kabar, Ibu? Kabarnya dahsyat, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Ibu masih di luar kota? Iya. Di mana nih? Masih di Papua? Enggak, di Singapura. Waduh, ini bukan luar kota lagi, ini luar negara. Puji Tuhan. Kayaknya kita siarannya itu melintasi negara gitu ya. Kemarin antar provinsi, antar pulau gitu ya. Sekarang tambah jauh lagi nih. Puji Tuhan. Udah nggak sanggup AKDP. Untungnya sekarang online, aku nggak harus ke studio kan. Kan? Ke studio jadwalnya cancel terus. Nggak bisa ketemu kalau harus harus ini harus offline harus ketemu gitu ya. Oke, tapi apapun gitu ya, kita masih tetap bersyukur untuk teknologi ini gitu ya, yang bisa membantu kita untuk bisa tetap bikin kita tetap siaran, bikin kita bisa tetap dengerin gitu ya. Betul. Nah, jadi ini satu hal yang membuat kita, memudahkan kita dan kita mengucap syukur. Oke, Ibu Ningrum, ternyata ada satu pertanyaan minggu lalu kelewat, kita baca dulu ya sebentar. Ya. Oh nih. eh Bu Elis, kalau api itu mulai mengecil, apakah yang harus dilakukan agar berkobar kembali? Kalau api itu mulai mengecil, dikobarkan kembali, kembalikan arang itu kepada rombongannya, gerombolannya. Ya, Kembali ya. kepada komunitas. Hmm, hmm, hmm. Karena begitu arang itu dijadiin satu, apinya itu kan berkobar, ambil aja satu. Ambil satu, sendiriin. Ya, Nanti kan mati. ya, 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 ya. Kalau sudah mulai mengecil, kembalikan aja ke tungkunya itu. Kepada komunitasnya. Nanti kan apinya membara lagi. Iya, iya, iya. Iya. Kalau kita lihat itu ya, arang dari ini kalau dikeluarkan dia dari kumpulannya itu lama-lama kan kena angin, kena apa, dia lama-lama terus kecil 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 gitu kan. Nah, itu Iya, kembalikan lagi. sendirian. Betul, sendirian itu bisa buat mati. Oke, makanya itu ada firman jangan membiasakan diri menjauh dari itu ya, Bu. Ya, Pertemuan-pertemuan ibadah itu maksudnya itu. ya, Ibrani 10 ayat 25. Jangan tinggalkan persekutuan itu. Ibrani 10 ayat 25. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya itu. Oke, jadi tujuannya adalah agar api kita tetap nyala, pertemuan-pertemuan ibadah itu. Ya. Itu ya, semoga yang bertanya kemarin ini mendengarkan ya, karena ini memang kelewatan minggu lalu. Ini minta maaf, keselip ke satu pertanyaan. Tapi memang gitu ya, kembali
ke komunitas, balik ke komunitas. Di komunitas dibangun, apinya dibakar lagi gitu ya. Jadi Anda kalau sendirian ya pasti akan kena angin, kena apa lama-lama meredup gitu ya. Iya. Padahal kalau di komunitas itu nanti dengan kesaksian temannya Oh iya. kita kebangun lagi. Nanti Mm-mm. yang satu udah mau melempem, kena nasihat satu orang diingatkan. Oh iya ya gitu kan. Jadi akhirnya api kita nggak akan padam itu. Ya, betul. Ketika kita mulai redup gitu, yang satu menguatkan dengan kesaksian, dengan firman, yang satu mengingatkan gitu ya. Jadi itu akan buat kita semakin menyala. Oke, itu ya. Jawab pertanyaan. Balik ke komunitas. Lanjut. Selamat pagi Ningrum, selamat pagi Bu Eli, selamat pagi. Mau tanya, Bu, orang-orang percaya yang sudah meninggal berarti nanti apakah masuk di kerajaan 1000 tahun? Pasti. Dia akan dibangkitkan dulu pertama kali. Hmm. Ketika Yesus datang di atas awan, Mm-mm. nomor satu yang akan dibangkitkan adalah kubur orang percaya. Orang percaya kan dibuka. Mm-mm. Gini, sorry. Ketika Yesus datang di atas awan, Mm-mm. ya, kubur orang percaya itu akan dibuka. Nah, Ya. orang-orang percaya ini akan bangkit. Terus kita yang masih hidup, kita akan terangkat dengan tubuh kemuliaan. Jadi Mm. nanti pakaian yang kita pakai lepas, perhiasan kita semua yang dari dunia ini terlepas semua, diganti dengan tubuh kemuliaan, dengan pakaian kemuliaan, terus kita memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Itu Nanti orang dibaca di Wahyu 20. Hmm. Silakan dibaca di Wahyu 20 gitu ya. Ini menyambung tadi ya pertanyaan pertama. Kalau di kerajaan 1000 tahun itu apakah orang masih bisa bekerja, menikah dan lain-lain, Bu? Dalam kerajaan 1000 tahun itu sudah memerintah sebagai raja bersama dengan Yesus di bumi ini dalam kerajaan 1000 tahun. Mm-mm. Perkara di situ menikah atau tidak dijelaskan. Tapi pernikahan itu hanya ada di dalam dunia sekarang. Hmm. Nanti di dalam kehidupan yang akan datang itu sudah nggak ada orang menikah dan sebagainya, enggak. Hmm. Kehidupan biasa aja sebagai manusia. Karena 1000 tahun itu buat manusia 1000 tahun, tapi buat Tuhan itu cuma 1 hari tok Ya, loh. iya betul. Jadi kita nggak mungkin ada adegan acara gitu. Adanya pesta kawin anak domba. Nah, pesta kawin anak domba itu ada di Wahyu 19. Itu judul perikop yang terakhir kalau nggak salah. Itu ada pesta perkawinan anak domba. Nah, itu ketika Yesus datang kedua kali, itu sudah menikahnya sudah sama Kristus. Kristus menjadi mempelai laki-laki, gereja Tuhan itu sebagai mempelai perempuan. Hmm. Ya, itu pesta kawin anak domba. Wahyu 19 kelihatannya sebelum Wahyu 19, Wahyu 19 judul judul yang perikop yang ketiga kalau nggak salah, ketiga atau keberapa itu. perjamuan kawin anak domba. Ya wes iku. Ya, perjamuan kawin anak domba itu di Wahyu 19 ayat 6 mulainya sampai ayat 10. Nah itu nanti dilanjutkan Mm-mm. setelah terjadi itu baru memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama Kristus di Di Wahyu Wahyu 20. 20. Ya. Ya, ya. Oke. eh Semoga jelas ya. Lanjut. Bu Elis mau menyambung cerita minggu lalu soal tensi saya yang rendah. Saya dulu punya tensi yang selalu normal, 120/80. Saya rutin donor darah di PMI 3 bulan sekali, sampai dapat penghargaan dari PMI berkali-kali. Nah, 3 tahun terakhir ini tensi saya kok turun terus, jadi 100/60. Jadi tidak diizinkan donor darah lagi di PMI. Sering pusing juga, padahal sudah dikasih sate kambing, makan remplo ati, dan lain-lain. Tapi belum naik juga, Bu. Apa ya solusinya? Solusinya ke dokter. Iya, solusinya ke dokter kan.
Saya kemarin dia bilang, "Coba tanya ke dokter, Yes, apa penyebabnya?" ya, Itu pasti nanti ketahuan, betul. Ini ya. Nah, nanti akan diperlukan pemeriksaan penunjang biasanya, ada cek oh, lab, ada ya. ya dicari tahu lah penyebabnya apa gitu ya. Karena ini butuh pemeriksaan penunjang dalam artian kayak cek lab ini darahnya seperti apa gitu ya. Nanti dokter akan yang akan tahu gitu ya, Ibu. Kalau nggak mau ke dokter, nanti cari tantangan, naik jet coaster atau Tapi kalau nggak kalau mau ke bisa dokter, itu benar bisa naik intensi langsung takut. atau bikin marah gitu ya. Orang dulu ngomongnya marah. Dijengkelin, dikakok ke hati, nanti tensinya langsung naik. Gitu ya. Ini jadi ke dokter aja Bu. Ini dibutuhkan semacam kayak medical check up gitu ya. Ibu akan dicek keseluruhannya, kondisi tubuh, organ tubuh dan lain sebagainya biar bisa tahu. Apalagi kalau sudah sering pusing itu kan ganggu ya. Coba ke dokter gitu. Tapi Lanjut. serius, Mm-mm. serius saya kalian harus ke dokter. Iya, Karena hari-hari ini nggak tahu ada orang yang sebetulnya nggak tahu bisa tiba-tiba bisa kena anemia gitu yes, kan. Padahal betul. anemia itu sebetulnya kan penyakit bawaan dari lahir, genetika gitu kan. Iya. Tapi yang sejak suntik COVID itu Mm. kelihatannya ada banyak orang yang tiba-tiba bisa kena anemia, tiba-tiba bisa darah merahnya, sel darah merahnya bisa drop terus. Ya, Itu bisa. Jadi betul. lebih baik periksa dokter aja dah, saran saya. Ya, periksa dokter aja ya, Bu, karena memang eh, ini perlu perlu pemeriksaan penunjang gitu. Nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak periksa dokter, lakukan ini apa namanya kayak semacam medical check up gitu. Biasanya kan nanti ada konsultasi dengan dokternya juga. Nah, di situ dikonsulkan sekalian. Itu kan salah satu bentuk kita sedang menjaga bait Allahnya Tuhan, tubuh kita Ya, gitu. yeah, betul. Ya kan? Dengan menjaga kesehatannya. Seperti itu. Lanjut ya. Bu Elis, kalau jalan sehat itu bagusnya pakai alas kaki atau tidak? Loh, jalan sehat itu kalau mau yang apa namanya grounded, Grounding, grounding ya. Nah itu boleh nggak nggak pakai. pakai ya di atas kerikil kerikil gitu. Aduh tapi enggak deh ya. Beli sandal, beli sandal yang ada itunya loh. Ada Ada tonjolannya. tonjolannya itu jalan gitu aja udah sama kok. Grounding itu kalau misalnya grounding di halaman rumah aja ya, yang sudah pasti Ya, bersih gitu kan? pokoknya kena tanah, kena Ya, apa batu-batu itu kena yes. tanah. Tuh. Ya, Grounding itu kan menghubungkan tubuh dengan bumi gitu ya, tanpa betul, penghalang gitu. Nah, kalau mau betul. grounding di halaman rumah yang pasti bersih Mm-mm. ya. Tapi kalau mau jalan, jalannya kan kita nggak tahu nih. Entah di jalan ada apa, Ya ada ada kotoran, nanti ada kaca, pecahan yes. kaca, bahaya dah. Nah, atau ada paku atau yang paling Nah, sering saya itu adalah pines gitu ya. betul, Itu, betul, itu nancep di sol sepatu itu sering banget. Jadi, betul. jadi kalau misalnya jalan, biasanya gunakan sepatu yang khusus buat jalan, itu boleh. Atau sepatu yang nyaman lah untuk jalan kaki. Karena kalau nggak nyaman, nanti kakinya juga bisa sakit. Betul. Karena kan kita jalannya bukan sebentar, bukan cuma jalan ini gitu. Jalannya pasti jalan yang panjang gitu ya. Waktunya juga minimal 30 menit gitu kan. Yang Jadi, yang paling penting jalan sambil ngafalin firman, nah, renungin firman. Oh, betul. itu dahsyat banget itu. Yes. Jalan sambil ngerungin firman, sambil Sehat sekali loh itu. benar.
Itu tapi jadi kalau saya itu jadi kayak waktu waktu yang bener-bener kayak me time-nya banget gitu ya, sambil jalan gitu, sambil dengerin firman, sambil oh Tuhan terima kasih pagi ini udaranya segar gitu tuh, sambil mengucap syukur dengan hal itu, sambil terus kemudian doa berkati jalanan ini, berkati wilayah ini, itu menyenangkan sekali loh. Ya. Itu menyenangkan sekali. Jadi pakai alas kaki biar yang nyaman ya Bu, yang nyaman. Kalau sepatu juga belum tentu semua sepatu nyaman buat jalan, gitu ya. Jangan sampai habis jalan kakinya lecet, karena sepatunya nggak nyaman. Itu sama jadi masalah ya. Oke, lanjut. Sambil jalan sehat, sambil minum air putih kalau capek itu boleh enggak Bu? Boleh dong. Sangat boleh. Em, jadi gini, jalan jalan itu lihat kemampuan diri ya Bu ya. Hmm, Kalau betul. kalau misalnya lama nggak jalan, ya jangan paksakan untuk sampai ke target gitu. Ya. Ada banyak orang yang keliru di situ gitu kan. Oh harus 30 menit tapi baru sekali gitu 15 menit udah capek banget ya sudah berhenti. Lihat kondisi tubuh. Jangan sampai habis Betul. habis jalan terus sakit malahan ya. Atau malah justru timbul hal-hal yang lain. Ini nih, lebih bagus jalan sehat di luar atau jalan sehat pakai treadmill di rumah? Eh, treadmill itu kalau memang terpaksa nggak sempat lagi keluar, ya udah di dalam. Tapi selama bisa keluar lebih enak keluar. Hmm. Ya. Kalau misalnya biasa jalan di luar gitu, terus tiba-tiba hujan gitu nggak bisa keluar. Nah, Nah itu di dalam rumah nggak apa-apa pakai nah, treadmill. ya. Terus kalau misalnya emang udah nggak ada yang nganter segala, ya Hmm. di dalam. Nggak ada Hmm. masalah gitu loh. Ya. Pokoknya gini, jangan dipatok. Jangan dibatasi, ngalir aja. Sambil Mm-mm. jalan, sambil ngucap syukur Tuhan, terima kasih. Yes. Kakiku masih bisa gerak, aku masih bisa jalan, aku ndak lumpuh, ngucap syukur. Ayo. Ya. Yang penting itu, yang penting dilakukan dulu, dijalani dulu. Ya, Masalah ininya, pokoknya nanti kita akan menemukan hal-hal yang baru loh pada saat seperti itu. Tuh ya, lanjut. Bu Elis, saya punya teman yang suka naik gunung, panjat tebing, dan menyelam di laut. Waktu dikasih tahu teman-temannya agar tidak olahraga seperti itu karena berbahaya, ia selalu bilang, kan saya punya Tuhan yang menyertai, jadi tidak perlu takut. Suatu saat dia naik gunung terpleset dan jatuh ke jurang lalu meninggal. Menurut loh. Bu, Menurut Bu Elis, olahraga seperti itu apakah tidak termasuk mencobai Tuhan? Dan kenapa Tuhan tidak melindungi? Padahal dia punya iman Tuhan menyertai. Nah, iman itu harus tahu cara kerja iman. Cara kerja iman itu bagaimana? Di surat Timotius tuh ada bilang gini, imannya kandas karena dia tidak menuruti, dia menolak ya, pimpinan dari hati nuraninya. Mm, Itu ada loh, imannya kandas. Nah, iman itu seringkali misalnya begini, satu kali ada penginjil yang mm, sudah tahu itu banjir, sungainya meludak ya, itu mm, banjir. Tapi dia berlutut di tepi, lalu mulai berjalan di atas air. Mati itu penginjil, mm. tenggelam, hanyut. Apa Tuhan yang salah? Enggak. Enggak. Cara kerja iman itu bagaimana? Kita lihat Matius 28. Matius 14, sorry, ayat 28. Ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus itu melihat kalau itu Yesus. Dia ngomong loh sama Tuhan Yesus loh. Matius 14 14. ayat 28. Hmm, ini tentang Petrus berjalan, Yesus berjalan Ya, di atas ya, air, ya. Bu. Ya, ya, ya. Oke. Kok Coba bukan ya, saya Bu? Bukan kepingin lihat. Oh, iya, 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 Ningrum yang salah Ya, buka. Matius 14.
Yes, Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Perhatikan, Petrus mengungkapkan keinginan hatinya. Tuhan, kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Ya, Ya. ya. Apakah langsung Petrus turun dari kapal berjalan? Enggak. Berarti lanjutin. Kata Ke-9-nya. Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, bisa nggak Petrus berjalan di atas air? Bisa. Tapi kan nggak Petrus yang langsung menyatakan keinginan hatinya. Kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Petrus tunggu. Sampai Yesus menjawab, mari datang kepadaku. Maka Petrus bisa berjalan di atas air. Itu bekerjanya iman seperti itu. Bukan mengimani kemauan hatimu sendiri. Nggak bisa gitu. Nanti kalau saya seperti teman tadi, nggak apa-apa, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Akhirnya dia kepleset jatuh ke jurang mati. Yang disalahin siapa? Tuhan. Ya, Ya kan? ya, Kalau disuruh Tuhan, oke. Tapi kalau tidak disuruh Tuhan, jangan. Makanya dibilang iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ketika Tuhan berkata, berbicara sama kita, jalan, jalan. ya, Kita akan berjalan di jalan yang impossible, yang mustahil. ya. Ya, jelas ya? Jelas. Oke. Jadi cara kerja iman, gitu ya. Cara kerja iman Tuhan berfirman maka terjadi. Oke. Lanjut sebentar, saya cari dulu. Apa maksudnya berdamai dengan diri sendiri, Bu? Dan bagaimana caranya? Berdamai dengan diri sendiri itu enggak terus gini, bertanya-tanya terus. Kenapa? Kenapa menolak diri sendiri? Belum bisa terima. Itu kita masih berontak. Jadi ketika Yesus datang, kita diperdamaikan antara kita dengan Allah, nomor satu. Ya. Setelah kita didamaikan dengan Allah, kita didamaikan dengan diri kita sendiri. Setelah itu kita baru bisa membawa pelayanan pendamaian. Mendamaikan, kita bisa berdamai dengan orang lain, dan setelah itu baru kita bisa berdamai dengan banyak orang. Jadi nomor satu, damainya dengan Allah. Dua, berdamai dengan diri sendiri. Tiga, berdamai dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, baru kita bisa membawa pelayanan pendamaian. Sebentar, 2 Korintus 5 ayat 18 kah? Mulai 18. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, prosesnya itu sebentar, prosesnya setelah didamaikan dengan Allah, coba kalau di Efesus 4 itu juga ada pelayanan pendamaian kah? Allah mendamaikan kita dengan dirinya, lalu mendamaikan damai dengan diri kita, baru kita bisa berdamai dengan semua orang, dan kita bisa membawa pelayanan pendamaian. Jadi gini aja, nanti coba di Efesus 4. Cuman perhatikan gini, misalnya saya dulu belum berdamai dengan diri saya ya, saya tuh akan terus menolak. Kalau saya dengan Allah, saya masih nggak bisa terima. Oh, dengan adanya takdir, dengan adanya begini, terus kenapa? Kenapa? Tuhan kenapa? Gitu. Saya mempersalahkan semua orang. Tapi ketika saya bisa berdamai dengan Allah, saya bisa terima dia sebagai Tuhan, segala
keputusan dan kedaulatan dia, rencana dia saya bisa terima. Yang kemudian yang kedua, berdamai dengan diri saya sendiri. Saya sudah tidak memusuhi diri sendiri, saya sudah tidak benci diri saya sendiri, saya bisa menerima diri saya. Dulu misalnya saya kepengen mati bunuh diri terus. Kenapa? Karena saya nggak bisa terima diri saya. Memusuhi diri. Terus saya nggak pernah bisa menerima diri saya dengan keadaan apapun. Jadi nggak pernah percaya gitu dengan apa yang Tuhan yang beri itu yang terbaik. Saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain dan menganggap orang lain itu lebih bagus daripada diriku sendiri. Ya, tapi setelah itu didamaikan, terjadi perdamaian, sekalipun mataku buta, aku juga udah bisa terima diriku dengan apapun keputusan Tuhan. Halo Ningrum. Iya Ibu. Oke. Ya udah. Itu ya, semoga jelas ya maksudnya berdamai dengan diri sendiri. Ya, kuncinya adalah berdamai terlebih dahulu dengan Allah. Ya kalau nggak damai dengan Tuhan, sama Tuhan nggak damai nggak mungkin. Yes. Kita nggak akan pernah percaya bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan, mulia dalam pandangannya, dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita nggak akan bisa terima perkataan itu. Ya, kita akan merasa bahwa mosok sih gitu. Ya, itu dia. Kuwi luwih luwes Ningrum. Mosok sih ndak yo toh. Semarang banget kan. Lanjut ya. Bu Elis di dalam Amsal 21 ayat 14, pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Kenapa pemberian yang sembunyi memadamkan marah, Bu? Loh ya toh ya, sekarang kalau kamu ngasih di depan orang banyak kayak begitu, itu bisa buat orang marah. Ya, betul. Ya kan? Tapi kalau sembunyi-sembunyi dia kan nggak terintimidasi dengan orang lain yang akan komentar sama dia, gitu kan? Ya. Pastilah. Itu sebetul gamblang setokno Ningrum kamu lak pinter kuwi yang basa Jawa kan. Jadi gini, orang itu kan masih untuk beberapa orang kan masih ada ego, masih ada apa ya? Kesombongannya. Nah, gitu. Nah, Gengsinya. betul. Kalau kita ngomong dengan keras kasih di depan banyak orang gitu ya, mungkin bisa menimbulkan ih kok gitu sih gitu loh. Itu bisa menjadi marah gitu kan. Tapi ini kan katakan memadamkan marah dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Ini seperti semacam jadi kayak penghiburan gitu loh buat orang ketika itu diberikan dengan tenang, dengan ketulusan. Orang yang memberi diem-diem itu orang yang tulus gitu loh karena dia nggak butuh pengakuan siapapun. Iya, nggak pamer. Yes. Tapi kalau dia ngasih atau apa di depan banyak orang itu ada tujuan yang lain. Orang yang dikasih pasti marah lah. Kan kamu ngasih aku karena kamu ada tujuan sesuatu gitu loh. Tapi ketika dia memberikannya dengan tadi diam-diam gitu kan, dirahasiakan itu sebagai sesuatu yang bentuk sebuah ketulusan. Dia nggak butuh apapun buat dirinya gitu. Makanya dikatakan meredakan kegeraman yang hebat. Gitu, Ibu. Kalau ada yang lain mau menambahkan gitu ya, boleh loh sharing tentang ini. Itu ya. Lanjut. Ini sudah lanjut. Ini pertanyaannya banyak soalnya, jadi kita harus mencoba untuk menjawab semuanya ya. Bu Elis, kalau orang menikah dengan saudara sendiri, apakah dosa? Saudara ini konteksnya saudara apa nih? Saudara kandung, Nggak jelas soalnya. Kalau saudara kandung berarti menjadi pernikahan sedarah. incest. Incest itu jelas tidak boleh. Ya. Karena sebetulnya kalau di zaman dulu nggak tahu ya, tapi setelah adanya hukum Taurat itu, kita ngelihat karena perkawinan saudara itu bisa melahirkan anak bodoh. Ya, cacat.
Betul. Dan yang lain. Ya. Kalau terlalu dekat atau sedarah itu memang hmm, dihindarkan gitu ya. Kenapa? Hukum yang dibuat Tuhan itu memang ada tujuannya. Karena itu bisa mengakibatkan tadi eh, kecacatan gitu dan itu bisa ini apa? Merusak generasinya gitu loh. Karena cacat tadi. Dan ternyata gitu ya Bu. Bu ini agak sedikit melenceng tapi Ningrum mau cerita. Iya, boleh. Ternyata gitu ya Ningrum baru tahu perkawinan sedarah buat anjing aja nggak boleh loh. Nah, Beneran. Saya baru tahu gitu kan. Jadi teman itu ada yang memelihara, terus anjingnya belum sempat disteril, kecolongan. Jadi dia saudara, anjing itu bersaudara, kakak adik gitu ya. Ketika lahir dikonsulkan ke dokter, dokternya bilang, ya ini sudah terlanjur. Tapi karena ini pernikahan sedarah, anaknya itu cacat, kakinya jarinya ada 6. hmm, Waktu teman saya cerita, saya bilang, oh binatang juga nggak boleh toh, saya bilang gitu. Saya kira boleh, nggak bisa Mbak. Nanti generasinya dia rusak, termasuk kecacatan fisik itu. Jadi jarinya, jadi dua anaknya tuh sama semuanya. Jarinya itu kaki depan belakang itu 6 semuanya. Itu loh. hmm. Bayangin binatang aja diatur nggak boleh. Iya, apalagi manusia. Ya, Nggak tahu ya, zaman dulu kita kalau mau menikah, mm-mm. mesti tes darah dulu. Tes Tapi darahnya. zaman, iya tes darah loh Ningrum. Oh, Saya dengan Pak Jimmy tes darah. Kakakku mm-mm. juga ketika mau menikah tuh semua ada persyaratan harus tes darah dulu. Hmm. Sekarang saya juga nggak tahu kenapa kok nggak terdengar lagi ya. Iya, tapi memang itu baik sih untuk menghindarkan gitu ya. Menghindarkan terjadinya ketidaktahuan bahwa mungkin siapa tahu ini adalah saudara gitu loh. Karena di tempat di daerah asal Ningrum ada Bu kejadian begitu. Jadi itu dia itu tidak tahu bahwa dulu kan zaman-zaman dulu orang itu punya kepercayaan kalau anaknya lahir kembar, pria dan wanita itu harus dipisah. Jadi Betul. anaknya itu yang satu dikasihkan ke orang, gitu kan? Heeh. Nah, nggak ngerti dikasihkan ke orang karena zaman dulu ya komunikasi terputus gitu kan. Terus akhirnya kan nggak ketemu-ketemu gitu loh. Singkat cerita Ketemu-temu dan gede. sudah besar dan mereka tidak tahu bahwa mereka itu saudara kembar, Betul. saling jatuh cinta, menikah. Orang Hmm. tuanya juga nggak ngerti loh ini anaknya sendiri tuh nggak ngerti. Sampai Ya. kemudian lahir anaknya dua itu kok selalu tadi ada cacat bawaan gitu ya. Masing-masing punya kekurangannya masing-masing sampai ketahuanlah setelah sekian lama baru ketahuan bahwa ternyata dia saudara gitu. Hmm. Ya tapi Iya, karena di desa mungkin dulu nggak ada fasilitas untuk cek darah dan lain sebagainya kali ya. iya, Jadi gitu. betul. Tapi ini kalau saudara jelas kalau dia memang ada sedarah itu memang nggak boleh gitu ya, menghindari hal-hal begini. Tapi kalau saudaranya jauh atau saudaranya ketemu gitulah apa sih ya susah ya. Gini, kalau misalnya satu darah itu yang dibilang satu darah itu, Mm-mm. misalnya papanya yang laki sama papanya yang perempuan tuh kakak adik, nggak Nah, boleh. nah itu Tapi kalau misalnya beda eh, apa namanya anaknya kakaknya yang laki anak kakaknya, terus mm-mm. nikah sama saudaranya, tapi yang perempuan yang adiknya papanya itu Mm-mm. terhitung orang lain. Ya, Walaupun ya. deket tapi sebetulnya orang lain karena yang dihitung dari keturunan ayah. Ya, 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 ya. Jadi seperti itu tuh ya. Karena ini nggak jelas kan, saudara. Mungkin kalau dengerin bisa kasih feedback ya. Ini saudara apa nih gitu ya. Saudara apa Dan dulu. kalau misalnya ya masih cacat di tubuh aja kayak tadi kakinya Mm. jarinya 6 atau apa itu masih oke loh. Yang Ya, kasihan tuh kalau cacat mental. ya betul, betul. Itu yang banyak yang saya temukan yang cacat mental. Yes. Yang Ningrum cerita tadi yang di desa itu juga cacat mental itu. Jadi kasihan kan.
Oke, lanjut ya. Semoga jelas ya, karena ini tadi pertanyaannya nggak jelas saudara-saudara seperti apa gitu kan. Lanjut. Bu, di gereja saya kok tidak ada katekisasi untuk baptisan ya. Jadi orang kalau mau baptis itu daftar, terus 1 bulan setelah daftar langsung baptis. Kalau Loh, setahu saya di gereja-gereja lain ada katekisasi baptis ya, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Menurut Bu Elis bagaimana? betul, harusnya. Sebab kalau tanpa tahu ini orang dibaptis tanpa percaya, Ya, dia kena hukuman. Lihat Markus 16. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Markus 16 ayat. Mulai 15 coba. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis Perhatikan, siapa yang percaya dan dibaptis, akan diselamatkan." jadi keselamatan terdiri dari percaya dan dibaptis. Ya. Oke? Maka akan diselamatkan. Terus lanjut. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuh dibaptis kalau nggak percaya akan dihukum. Maksudnya akan dihukum ini kutuk hukum Taurat itu kutuk ini masih nurun. Hmm, Maka baptisan itu baptisan orang percaya. ya. Kisah para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat. Keselamatan itu terdiri percaya dan dibaptis. Ya, 2 Jawab, jawab 38. Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, jadi bertobat. Hmm, Makanya kenapa kalau sampai tidak ada katekisasi ini bahaya. Sebetulnya dia tidak tahu yang harus bertobat tuh di sisi mana. Misalnya dia punya kebiasaan ngutang, nggak hmm, mau bayar. Itu dia harus bertobat. Kalau punya utang ya bayar. ya, Banyak orang yang nggak tahu ini terus asal baptis aja. Maka ketika sudah baptis ikut jadi murid Yesus katanya. Tapi kebiasaan ngutang dari sana ke sini itu nggak bayar kanan kiri itu tetap jalan. Nggak boleh loh itu. Jadi ajar ya, ya. ya. Ada, Dikasih lah. ajar. Maksudnya pelajaran katekisasinya Mm-mm, untuk tentang ini pertobatan dulu. Ya, keselamatan kenapa kenalin siapa Yesus. ya, Hubungannya Tritunggal tuh Bapa, Anak, dan Roh Kudus tuh gimana. ya, Ini intinya aja kenapa nama Yesus tuh namanya siapa. Yang penting. Jadi nggak perlu lama-lama, mungkin sekali 2 kali pertemuan sudah ya, tahu siapa Yesus, baptis nggak apa-apa. Nah, setelah itu belajar. ya. Ada Di kelas-kelas. Matius 28. Matius 8 itu lebih jelas tuh, ada urutan. Jadi Injil tuh pertama kali harus diberitakan. Injil tuh siapa? Yesus. Nah, Yesusnya nih diceritakan dulu karena Yesus yang membawa keselamatan. Setelah itu pelajaran yang terus katekisasi apa Bible study, Ya, pendalaman Alkitab. ya. Matius 28, 19 dan 20 ning Rum. Matius 28. 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ya toh. Ya, Setelah dibaptis suruh tetap ikut pelajaran Bible study, pendalaman Alkitab ya, supaya apa? Kita diajar untuk melakukan. ya. Oke. Ya, jadi mungkin semacam kalau mau baptisan itu mungkin ada semacam 2 kali pelajaran pengantar baptisan gitu ya. Ya. Jadi Injil, penyampaian Injil. yes, Injilnya yang harus disampaikan dulu. yang pertama adalah mereka harus benar-benar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu. Yes, itu. Itu kan itu dulu kan.
Itu dulu mereka tahu tentang itu gitu ya, terima Yesus, baru terus kedua baptisan itu apa dulu gitu mereka juga harus tahu. Ya, betul. Biar jangan terus jadi udah baptis ya udah gitu. Padahal nggak ngerti gitu baptisan itu seperti apa sih gitu ya. Itu harus ngerti dulu gitu Ya. ya. Baru setelah itu dibaptis, setelah itu baru diajar tentang firman Tuhan gitu. Ya, biasanya diajar tentang firman Tuhan, semuanya tentang kebenaran firman Tuhan diajarin di situ. Kayak lanjut. Biasanya ada kelas-kelas pendalaman kayak kelas-kelas belajar gitu sih. Ini terutama juga buat buat anak-anak yang dari anak-anak masuk ke remaja ke dewasa awal gitu ya. Itu juga harus diajarin loh mereka. Betul. Mereka harus diajarin juga tentang itu gitu kan. Mereka juga masanya dibaptis, terus kemudian mereka juga harus terima Yesus, mereka harus ngerti dulu gitu kan. Semoga jelas ya. Lanjut. Menurut Bu Elis lebih hemat dan enak mobil listrik apa mobil bensin, Bu? Kan Bu Elis punya mobil listrik dan bensin. Puji Tuhan ini luar biasa. Loh, kalau dipikir secara logika, secara hitung-hitungan, ya pastinya lebih enak listrik. Semua ada plus minus. Semua Hmm, ada plus minus. ya. Ya, semua nggak ada ini, semua nggak ada yang sempurna. Ada enaknya kalau mobil solar, Mm-mm, bensin, di mm-mm, pom bensin, tinggal isi. mm-mm. Cuman ngantri nggak sampai 5 menit isi, Selesai. jalan. Ah, Selesai, jalan lagi. Kalau listrik itu pasti butuh waktu setengah jam paling tidak. untuk cas itu. Apalagi kalau pas SPKLU-nya penuh, Hmm, ya kan? Itu mm-mm, ngantrinya bisa bisa lama gitu kan. mm-mm. Pasti waktunya nunggunya masih lama. Oh, Maka saya kalau pakai mobil listrik itu saya jauh akan berdoa malaikat di SPKLU 207. Jagai itu supaya SPKLU-nya aku masuk sudah selesai. Saya masuk selesai orang lain masuk. Lo kalau enggak lama lo ningrum oh, ngantri. ngisinya dia sekali ngisi sampai dia full butuh waktu ya. Oh ya, cuman cepet kalau misalnya kita dapat yang 200 atau 220. Mm-mm. Wah itu gak cepet banget itu. Hmm, Cuma 15 menit selesai. Tapi ya. masalahnya begitu ada kendaraan lain datang, Mm-mm. satu kita cuma tinggal 100-100. Nanti satu lagi datang kita cuma bagian cuma 50. Nah kalau sudah 50 mobil kita gede, ya ngisinya cukup lama. Hmm, ya, ya, ya. Cuman kalau perkara ongkos Hmm, itu ya pasti ngirit listrik banyak. Satu hmm, pajaknya kecil. Yang kedua gini, kalau pakai mobil solar, bensin, bahan bakarnya bensin gitu ya, solar ya. Saya sekali pergi ke Jakarta tuh paling enggak tuh 3 juta, 2,5 juta, oh, 3 juta untuk bensin tok PP. hmm, Sedangkan saya kalau pakai listrik itu cuman nggak sampai 500.000 PP. hmm. Ya, Ya itu. itu keuntungannya. Kekurangannya kalau di bawah sampai ke delesep-delesep yang nggak ada SPKLU agak sedikit Nah, susah. itu kalau misalnya nih macet ya, Heeh. pernah toh pergi macet, Mm-mm, udah kita masuk lewat jalan tikus, mm-mm. masuk perkampungan, misalnya solar bensinnya habis, kita masih beli literan, literan Eceran. sampingan NTE, eceran itu masih bisa ningrum. Iya, Tapi kalau listrik, ya bubar, mogok. Nah itu plus minusnya ya, tuh. Karena ya. belum 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 di semua tempat wilayah itu ada tadi SPKLU. Tuh. Terus kita harus ngitung gitu ya. Ngitungnya dalam artian gini-gini kira-kira sampai ke SPKLU terdekat masih cukup nggak gitu ya. Nah, itu resikonya di situ. Iya kan resikonya misalnya di Kota Semarang aja lah di Kota Semarang oh ini kalau mau ngisi mau mikir lain ini baterainya berapa nih kira-kira saya nanti sampai nggak ke sana buat ngisi gitu nah itu harus dilihat karena
nggak bisa sebarang tempat kehabisan langsung isi kan nggak bisa. Kalau yang BBM tadi bahan bakar itu bisa lah ya tadi ya eceran lah atau apa gitu. Kemarin tuh loh Ningrum, hari Minggu kemarin itu loh. Mm, Minggu tanggal 21 kemarin itu. mm, mm, Loh, saya dari rumahku ke Purian Jasmoro mm, pergi ke POJ mm, mm. 2 jam setengah Ningrum. Oh iya Saya iya sudah iya. sampai nanya gini listriknya piye, listriknya masih enggak. Loh, itu puji Tuhan, macet enggak gerak sama sekali loh, gerak. Jalan enggak sampai setengah meter berhenti. Ya. Jalan setengah meter berhenti, berhentinya lama banget. Oh, itu deg-degan. Mm-mm. Ya karena memang belum di setiap wilayah ada SPKLU gitu ya. Di Kota Semarang kan masih titiknya masih jauh-jauh gitu loh. Ya. Kalau mungkin nanti stasiun pengisiannya sudah lebih banyak, mungkin lebih deg-degannya agak sedikit berkurang ya Bu. Oh nanti di depan ada gitu. Nah, kalau listriknya bisa pakai panel surya itu loh di atasnya KP mesin di panel surya Itu langsung lebih isi ngirit sendiri lagi. itu langsung gratis Indonesia matahari diberikan dengan cuma-cuma. Oh, Hmm, keren itu. betul, betul. Ayo mungkin ada yang tertantang untuk membuat begitu gitu. Kalau enggak tak kasih ide di Apa Bu? mobil bawa diesel kecil. Balik Kalau lagi dia tetap dieselnya, butuh bensin. oh ya, dieselnya butuh bensin ya sama aja lah. Itu ya Bu atau Pak ini yang bertanya ada tadi ada keuntungan dan ada masing-masing ada kelebihan dan kekurangan gitu ya. Ya, ya. Oke, lanjut. Bu Eli, saya kan buka toko. Satu hari toko saya operasional 10 jam. Misal, saya mau tingkatkan omset saya dengan cara saya tambah jam operasionalnya jadi 12 jam. Itu salah atau tidak ya, Bu? Salah apa tidak? Enggak. Sekarang kalau misalnya dari bukanya jam 6 pagi sampai jam 6 malam, kan ya masih oke. 12 jam kan? 12 jam kan? Mm-mm. Daripada cuma 10 jam, ya 12 jam nggak ada salahnya. Yang Mm, penting waktunya Anda jaga toko sambil ngurusin rumah itu enggak keteteran. ya. Tidak mengabaikan yang lain. Yes. Tidak membuat pekerjaan yang lain terbengkalai. Oke, nggak ada masalah. Cuman lebih berhikmat lagi begini. Lihat ya, kadang-kadang orang belanja itu maunya jam berapa. Ini kayak anak saya ini ya. Mm, Dia gini, ngapain udah dibuat misalnya karyawan, dia punya karyawan gitu kan. mm, Dia nggak mau karyawan ngumpul semua di jamnya yang sama. Padahal dia tahu, oh kalau di jam 10 tuh ada dan banyak orang yang lebih suka datangnya malam. Jadi mm, diturunin jamnya bukanya lebih siang, dibuat lebih siang tapi pulangnya lebih malam. Yang mm, penting 8 jam. mm, Lebih dari 8 jam ya overwork. mm, mm. Ya, ya. Apa namanya? Eh, overtime. Ya. Kerjanya overtime. Mm, mm. Dilihat kira-kira mungkin kalau misalnya dia ini saya tambahin karena di 2 jam itu ternyata lebih rame. Ya mungkin bukanya lebih mundur kalau misalnya jam buka itu sepi katakan seperti itu atau gimana. Tapi kalau selama 12 jam masih oke ya oke aja sih. Ya, Yang penting tidak mengabaikan yang lain gitu kan. Terus ya. juga mungkin ada penyesuaian untuk pekerjanya juga, Hmm. ya kan? Lanjut. Oke. Bu Elis, hari-hari ini kok rasanya tambah hari tambah panas cuacanya. Kenapa ya, Bu? Ya. Puji Tuhan. Kan sudah sudah masuk Kemarau. kemarau. Yang kedua, itunya udah bocor glitter apa glisernya yang di kutub utara pun sudah mulai mencair. Karena itu loh, ada atmos yang keserobek itu loh. Yang terus Mm-mm. sehingga suhu buminya ini jadi tambah panas. Ya. Karena akibat polusi udara itu kan buat apa ya, bumi jadi yang pernah diterangin kan, Ya. jadi bocor itu. Ya, Lihat, hari.
ikutin PA-nya Pak Bekti, itu ada dia jelasin tentang kenapa bumi itu jadi panas sekali. Ya, 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 ya. Itu ada kelas pembelajarannya. Online loh. Ya loh, punyanya Om Bekti. PA online. Di YouTube-nya GBT Kristus Alpha Omega. Bisa dilihat ya. Lanjut. Bu, orang-orang yang sudah meninggal yang tidak percaya kepada Tuhan, apakah juga masuk di kerajaan 1000 tahun? Enggak, tidak. Nah, itu baca tadi di Wahyu 20 itu nanti bumi akan menyerahkan orang-orangnya, laut pun akan menyerahkan orang-orangnya untuk dimusnahkan. Kerajaan maut maut dan kerajaannya akan juga dimusnahkan. Itu dibaca di Wahyu 20 tadi. Baca sendiri ya. Ya. Itu ada jawabannya di situ. Wahyu 20 itu tentang kerajaan 1000 tahun. Oke. Mulai dari 19 saja mungkin lebih jelas nanti kalau dibaca sendiri ya. Itu dia menjelaskan. Dari Wahyu 19 itu ya, perjamuan kawin anak domba itu perikop kedua. Sebelumnya itu. Nah, Ya. jelas itu di situ. Dia jelaskin nanti yang dibangkitkan yang alami kebangkitan yang pertama kali yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan yang enggak dia akan dihakimi menurut kepercayaan mereka. Baru masuk kematian kekal. Kematian yang kedua itu yang tidak Oke, lanjut. Oke, Bu, anak-anak Bu Elis kalau yang masih SD biasanya kondisi cuaca seperti sekarang dikasih vitamin apa biar tidak mudah sakit? Saya ngajari anak saya baca firman. Vitaminnya apa, makanannya yang penting sehat, kenyang. Saya nggak kasih vitamin apa-apa. Paling kalau pas ini vitamin C, kalau pas butuh. Tapi saya lihat kalau mereka makan, sudah suka makan, saya nggak tambahin suplemen apapun. Nggak. Ya. Karena saya sendiri juga bukan pemakan vitamin ya. Suplemen tambahan itu kan memang ditambahkan gitu ya. Itu kan Iya. namanya tetap suplemen tambahan. Iya. Iya. Jadi kasih makan aja sehat. Tiap hari mau makan dan kita makan ada sayur, ada dagingnya, ada ikan atau apa udah. Yang penting itu. Terus minum air, jangan lupa. Air lebih penting. Ya, air putih ya. Ya, air putih lebih penting daripada suplemen. Ya. Kalau kita minum suplemen itu juga air putihnya harus tambah banyak loh. Ya. Ya kan? Lanjut. Oke, itu ya. Bu, setahu saya kalau orang dibaptis selam itu kan direbahkan ke belakang waktu di dalam kolam. Nah, ini di gereja saya kok aneh. Pendeta yang kalau baptis kok didorongnya ke depan malahan, kayak dijelungupke. Kan di mana-mana setahu saya kalau baptis kan ya ditenggelamkan ke belakang. Ya. Ke belakang atau ditekan ke bawah enggak apa-apa. Kalau kolam baptisannya tinggi, dia suruh terus ditekan ke bawah jadi dia jongkok gitu loh. Ya, bisa. Nekuk lutut gitu juga bisa. Ya, betul. Sekarang kayaknya yang dipakai banyak yang seperti itu karena kalau direbahkan ke belakang itu kadang-kadang orang kaget kalau nggak siap kan ya. Ya. Hmm. Banyak yang minum air. Ya, banyak yang gelagapan itu loh. Ya. Untuk orang tua, untuk itu kadang-kadang kasihan. Jadi sekarang itu saya ngelihatnya banyak yang didorong ke bawah gitu loh, Ya. ditenggelamkan. Kan itu intinya adalah ditenggelamkan gitu ya, Bu. Enggak dikubur. Intinya tuh Dikubur. sebetulnya apa namanya? Pengertiannya dikubur dalam Yes. baptisan. Roma 6 ayat 3. Roma 3 6. sampai 5. Roma 6 ayat 3.
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan Nah, demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. ya, sama Kolose 2 ayat 11. Kolose 2. Ayat 11. Kenapa direbahkan ke Diserahkan ke belakang belakang. atau ditenggelamkan ke dalam? Itu karena upacara sunat. Oke. Kolose 2. Caranya kita. Kolose 2 ayat berapa, Bu? 11. Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ya. Kalau yang dijurungupke ke depan aku enggak pernah tahu. Ya. Maksudnya artinya apa aku ya ngerti. Yang saya tahu ya dua ini yang lebih tepat. Atau upacara sunat, yang kedua adalah upacara penguburan. Oke, lanjut. Itu ya. Jadi baptisan itu kan memang dikuburkan di dalam kematian Kristus seperti Kristus itu kan. Lanjut. Bu, ciri orang yang kena asam urat itu apa ya, Bu Elis dan Mbak Ningrum? Asam urat. Asam urat itu lebih bisa diketahui kalau menggunakan cek lab ya, dengan pemeriksaan penunjang sebetulnya. Cuman kalau ciri-cirinya, kalau yang sudah parah itu memang seringkali ada itu apa ya, penumpukan gitu loh di kaki gitu. Itu ada nyeri. Itu namanya bisa gout. Tapi yang utama sebetulnya kalau pengen tahu, karena biasanya kalau sudah timbul gejala itu berarti sudah terlanjur tinggi gitu dan lama, lebih baik adalah lakukan pemeriksaan darah gitu. Boleh ada tambahan ciri-ciri asam urat. Halo Bu. Oh ditutup. Oke. Mic-nya ketutup ini. Saya nggak lihat ininya soalnya. Oke ya. Sebentar. Ya udah. Sorry. Ya. Asam urat Bu, ada tambahan ciri-ciri asam urat? Cekot. Pegel. Ya, cuman kan Terutama, memang terutama di sendi-sendinya itu. ya, Ya. ya. Tapi biasanya kalau sudah bergejala begitu itu sudah cukup lama dan cukup Ya, tinggi. betul. Jadi kalau memang belum, lebih baik dicek tadi, makanya saya sarankan untuk berapa orang kan gitu ya, medical check up lah untuk diketahui. Oke, Betul. ya. Itu ya. Lanjut. Bu Elis, kenapa Allahnya agama lain juga bisa ngomong-ngomong seperti Tuhan kita? Maksudnya gimana? Sebentar, saya bingung nih. Saya punya teman yang sering cerita, Tuhannya suruh dia lakukan apa, dan terbukti benar katanya. Ya, setan kan ya bisa ngomong toh. Mm-mm. Ya kan? Ya, Setan itu bisa bicara. ya, Jadi dia pasti bisa ngomong. ya. Ya enggak usah heran karena mereka roh ya. Oh. Karena mereka roh, maka dia bisa bicara. Cuman bicaranya itu ya. Dan Dia lagian begini, bisa bicaranya bisa
positif, bisa Ya, negatif. betul. Ya, tapi benar yang bicara benar cuman Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mereka bisa bicara tapi bicaranya apa? Mm-mm. Loncat kamu, loncat dari loteng. Nah, Misalnya begitu. Dia bicara kan? betul. Bicaranya lawan sampai titik darah terakhir. Bunuh dia. Loh itu ya bicara. Tapi Ya, yang bicaranya negatif. betul. Kalau bisa bicara pasti bisa karena dia roh, spirit Ya, dan benar. terjadi ya bisa juga terjadi. Ya terjadi bisa karena setan tuh sumber informasi Ya, negatif. Dia kerjaannya keliling menjelajah bumi untuk cari informasi. oke. Lanjut ya. Ini masih Ya. sambungannya tadi. Kalau di agama lain meyakini orang yang jahat misal masuk neraka, nanti jagat tertentu kalau dosanya sudah dibersihkan di api, neraka orangnya bisa masuk ke surga. Kok beda ya Bu sama ajaran kita? Ya sekarang gini, kita lu pakai logika ya. Itu kan ajaran mereka. Belum tentu benar kan. Ya, Sekarang nih, kalau sampai dosa itu bisa setelah dibersihkan. mati bisa dibersihkan Bersihkan. di api pencucian sehingga diampuni dosanya. Ya ngapain Tuhan Yesus ngajak kita hidup kudus? Ya, Ya udah hidup kok kamu sembarangan. Karena nanti ketika kamu mati didoakan ada di api bersih. pencucian kamu bisa pindah dari neraka ke surga. Enak banget. Kita nggak perlu jaga hidup kekudusan. Ya, Tapi setelah mati ternyata hal itu nggak terjadi, yang rugi siapa? ya. Diri kita. Mau ngulangi nggak bisa. Ya udah terlanjur nyemplung neraka, masuk neraka selesai. Lalu kalau kita meyakini itu, kita tuh merendahkan pengorbanannya Kristus loh. Yes, betul. Kalau boleh seperti itu, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Itu Iya, pertanyaannya kemudian akan jadi seperti itu gitu loh. iya. Kalau dosa bisa dibayar sendiri, nggak perlu Ya, Yesus datang ke dunia. konsep penebusannya Yesus karena kita tidak bisa membayar sendiri. Gitu ya. Iya, Kalau nggak kita bisa. dosa, kita orang berdosa, orang jahat bisa masuk ke tadi api pencucian itu artinya kan kita bayar sendiri. Kita Iya, yang dibersihkan di situ, kita yang merasakan itu gitu loh. Itu kita sedang meniadakan pengorbanannya Kristus. pinter nih ngeru. Itu logika sederhana ya, logika sederhana gitu loh, sederhana banget. Kenapa harus sampai kita butuh gitu kan pengorbanan yang sedemikian itu? Karena kita nggak bisa gitu. Seperti itu ya. Jadi ya kalau di tempat lain diajarkan begitu, balik lagi di firman Tuhan ada nggak itu? Nggak ada. Firman Tuhan Yesus sendiri bilang ada jurang yang tidak Terseberangi. terseberangi. Iya, Jadi mau sampai kapanpun ada jurang yang tidak bisa terseberangi itu gitu loh. Karena ajaran tentang yang tadi dibersihkan di situ terus boleh masuk itu nggak ada. Adanya tempat penantian. iya. Lanjut. Oke, ini ada yang saya mau melanjutkan cerita minggu lalu tentang lutut saya yang sering nyeri. Berat saya 55, tinggi 170. Tinggi loh. Kalau pagi sampai sore nggak apa-apa. Nah, mulai malam mulai nyeri lututnya. Kalau habis duduk di lantai mau berdiri sakit sekali. Kenapa ya? Overuse. Ya, dari beberapa obrolannya Ningrum dengan dokter ortopedi waktu itu sih seringkali wanita itu mengalami nyeri-nyeri di sendi-sendi itu karena penggunaan berlebihan. Jadi misalnya tadi kalau di lutut mungkin kita jalan terlalu banyak gitu ya dengan posisi
salah, nah bisa dilakukan latihan otot. Jadi ototnya yang menopang itu dikuatkan. Jadi tumpuannya nggak melulu di sendi. Waktu itu ngobrol dengan dokter ortopedi tuh ceritanya begitu. Betul. Begitu juga misalnya nih ya, misalnya nih orang tukang masak dulu atau ibu yang suka masak kan ngaduk begini gitu ya. Terus sendi di ini apa sih? Siku ya. Siku tuh nyeri gitu, sakit gitu. Nah, itu bisa dibilang kayak overuse gitu. Ya. Bagaimana Jadi cara lebih mengatasi? Mm-mm. lebih baik bone scan dulu aja. Boleh, Cek betul. tulangnya dulu. Ya. Nah, jangan tergesa-gesa dipijet, diapain dulu, Ya. bone scan dulu aja. Foto tulang, Mm-mm. ngelihat kenapa. Nanti dari foto tulang itu akan kelihatan Ya. sendinya ada apa, Mm-mm. ada masalah di mana. Dan itu saran saya, kalau ada orang jatuh jangan cepat-cepat ke tukang pijat dulu. Mm-mm. Foto ronsen dulu, foto dulu. Nah, Mm-mm. setelah foto dilihat nggak ada nggak ada tulang yang retak, nggak ada masalah di tulang, dipijat nggak apa-apa. Tapi kalau jangan sampai kejadian kayak kakak saya Mm-mm. jatuh, jatuhnya di tukang rumahnya tukang pijat, langsung dipijat. Dia nggak bisa jalan loh. Oh, Ternyata iya, ternyata tulangnya remuk, sampai oke. nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Setelah difoto baru ketahuan kenapa dia teriak-teriak kesakitan. Karena diulang lagi, dipijat lagi 2-3 kali. 2 kali, yang kedua kali, terus tiba-tiba dia nggak bisa jalan. Nah, ketika Waduh. di MRI, di foto, ketahuan ternyata tulang belakangnya malah remuk. Aduh. Ya, Nah foto ini, ya, foto aja ya, ya. lebih aman. Oke. Coba coba cek ya ke kalau sendi itu bisa ke ortopedi ya. Ya, Itu untuk itu Ningrum punya dokter ortopedi itu. ada di rumah sakit yang suka ngiklan di Good News itu. Suka ngobrol sama saya itu ada itu di situ. Biar bisa tahu Ibu, tapi seringkali kalau memang pagi sampai sore nggak apa-apa, terus malam kok nyeri, seringkali masalahnya adalah overuse atau penggunaan berlebihan gitu ya. Tubuh ini itu juga alat kan, jadi itu digunakan berlebihan. Misalnya keseringan berdiri gitu ya, atau tadi jalan yang melebihi seringkali itu juga bisa jadi seperti itu. Nyeri lutut itu apalagi. Karena bisa jadi nyeri lutut itu kalau dibiarkan em, apa sih bantalan sendi lututnya itu selama-lama habis itu juga bisa gitu loh. Ya, ya, Apa ya betul. namanya itu? Itu karena kan sendi lututnya kita kan ada bantalannya tuh. Nah, itu juga bisa. Meniskus, meniskusnya bisa robek, bisa. Nah, Nah, itu bantalan iku jenenge narak salah meniskus loh. Cici ya. nah tuh. Oh, kulitnya. Nah, Oh, bisa. bantalan itu. Oke. Jadi silakan mungkin cek ke dokter ya Ibu, cari tahu gitu. Tapi seringkali seperti itu sih kalau pagi sampai sore nggak apa-apa, kok malam ya itu tadi. Pagi sorenya dilihat ke misalnya seringkali naik turun tangga gitu lah. Itu juga karena kan tumpuannya pasti di lutut kalau kalau seperti itu. Bu Elis, kalau ada tukang yang kerja di rumah saya, saya larang untuk merokok apa saya salah? Saya ndak kuat asap rokok soalnya. Ya dikasih pengertian. Sekarang banyak semua orang tukang, hampir rata-rata tukang semua ngerokok. Jarang yang enggak. Jadi kalau sudah gitu bilang, Pak, tolong ya Pak, kalau ngerokok di luar. Karena saya ini nggak tahan asap rokok, gitu aja. Boleh Hmm. ngerokok tapi di luar ya Pak, maaf ya Pak, saya nggak tahan sama bau rokoknya. Bilang gitu aja, nggak Oke, apa-apa. Asal kita ngomongnya sopan dan baik-baik. baik-baik, dia bisa ngerti kok, Ya. ya. Kita ngomongnya sopan, kita ngomongnya baik-baik gitu, orang juga akan paham dan ngerti gitu ya. Oke, lanjut.
Eh, Bu, saya kan punya karyawan yang saya suruh suruh beli apa di toko lain. Kemarin saya suruh beli sesuatu di toko lain, dia bilang harganya 60.000. Saya agak curiga karena notanya tidak ada kop nama tokonya. Setahu saya toko itu ada kop nama tokonya di nota. Waktu saya WA, tokonya ternyata barang itu harganya hanya 40.000. Apakah saya perlu negur karyawan saya karena bohong? Takutnya tersinggung. Loh, ya perlu dong. Iya dong. Masa kamu mau pelihara maling? Hmm, Kan tujuannya kita bukan begitu kan. Tidak akan membiarkan kejahatannya dia bertambah-tambah kan. mm-mm. Tanya kamu kenapa? Kenapa kamu kok begini? Ya, Nah dulunya suka begitu enggak? Kalau enggak, betul. kalau tiba-tiba baru kali ini dia melakukan apa namanya kebohongan begini, ditanya apa dia perlu uang, apa dia lagi punya kebutuhan, ditanya, Ya. diajak ngomong, nggak boleh loh kayak begini ini, nggak boleh. Sebetulnya kalau kamu melakukan hal seperti ini, kamu sedang apa ya, ngomong Jawa paling enak mateni dalanmu dewi. Iku loh. Membuat orang lain kalau kayak gini saya nggak percaya sama kamu kan. Nama baikmu, kesetiaanmu kamu hanya dihargai dengan 20.000. Mm-mm. Kan sayang. Mendingan kamu kalau nggak punya uang, ngomong sama saya. Mm-mm. Kalau 20.000 aja tak kasihin. Itu kalau ada duit. Kalau nggak punya duit ya 40 buat. Ya. Yang kedua, apakah pelajaran ini mengingatkan udah berapa tahun karyawanmu kerja, Oh, maka gajinya perlu ditambah. Setelah itu coba dipertimbangkan kalau dia udah cukup lama kerjanya, dipertimbangkan gajinya dinaikin aja supaya dia nggak melakukan kebohongan lagi. oke. Tuh ya, Tegur pasti itu kewajiban kita, apalagi udah tahu itu bohong. mengingatkan. Mengingatkan aja. Diomonginnya nggak usah pakai emosi. Ya nggak usah bentak-bentak, nggak usah marah-marah, tapi diajak ngomong aja yang benar. Ngobrol yang benar. Oke, lanjut ya. Em, pagi Bu Ernst, ini jam berapa sih? Ningrum tuh dari tadi membacain pertanyaan, nggak ngeliatin jam. Kalau kita lewat ya udahlah. Nggak belum, masih 10.15. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Mau tanya, boleh. Agar rohani tidak naik turun, caranya bagaimana? Supaya bisa konsisten, ya kan maksudnya stabil kan, nggak naik turun kan. Mm-mm. Ya mulai belajar, mendisiplin diri untuk mulai belajar konsisten baca Alkitab. Mulai disiplin membacanya Alkitab. Hmm. Merenungkan dan memperkatakan serta melakukannya dilatih secara rutin Ya. supaya akan membuat Anda dan saya nggak akan naik turun. Kayak ginilah, listrik kita up and down, ya dikasih stabilizer. Nah, Mm-mm. stabilizer kan tujuannya supaya membuat nggak naik turun, listriknya bisa stabil. Ya. Nah itu hubungan kita dengan surga juga harus dibuat begitu. Dikasih stabilizer, yaitu apa? Ya, merenungkan dan memperkatakan firman-Nya bisa mulai dilatih konsisten. Disiplin pagi, jangan terima telepon sebelum baca Alkitab. Ya. Saya sendiri ini kalau tidak mendisiplin diri, ya begitu ada telepon diterima, sudah nggak bisa. Makanya kadang kalau pagi saya nggak terima itu karena apa? Saya selesaiin dulu.
Makanan sehat saya makan dulu kunyah dulu, roti hidup dan air hidup yang harus diminum dan dimakan dulu. Karena kan begitu sudah keteronjel satu masalah, oh nggak putus. Ya, Melatih diri dengan kedisiplinan. yes, Itu paling gampang udah. Misalnya melatih diri. olahraga rutin, misalnya jam sekian sampai jam sekian tiap hari. Nah, begitu latihan ya udah. Ya. Disiplin diri setiap hari. Ini kenapa bisa naik turun? Karena kita nggak konsisten. Nggak konsisten melakukannya terus-menerus gitu. Jadi terus kemudian jadi pada saat kita tidak melakukannya ya terus jadi turun gitu kan ya. Konsepnya begitu jadinya. Lanjut. Bu, hari-hari ini kan cuaca sangat ekstrim. Biar tidak mudah sakit, solusinya apa? Nah, yang memudahkan kita tidak sakit itu minum air putih. Ngikuti ukuran berat badan kita, terus diminum. Dan minumnya nggak boleh digelonggong begitu. Sedikit, 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 sedikit. Udah. Istirahat cukup, air putihnya cukup. Tapi yang benar-benar buat tubuh kita benar tidak mudah sakit itu, ya kalau menurut saya lo ya cuman makan firman aja sama minum air hidup firman. Mau ada perubahan cuaca seperti apa, kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Karena kalau kita cuma ngandalin kekuatan diri kita sendiri, ya sudah repot. Ya. Ngandalin kekuatan diri sendiri itu dengan makan vitamin, suplemen gitu kan. Yo kalau kita nih punya duit lebih loh Ningrum. Orang yang punya uang lebih itu bisa beli suplemen, bisa beli Betul. vitamin. Tapi Betul. kalau uangnya pas-pasan, bisa buat makan aja tiap hari sudah puji Tuhan. Ya Ya, jauh lebih baik makan kan. ya betul. Orang itu Istirahatnya yang cukup. di Indonesia itu ya, matahari itu kan limpah, tapi banyak orang kekurangan vitamin D, terus kemudian suplementasi vitamin D. Ya. Agak sedikit susah gitu ya. Ya berjemurlah sudah itu pagi gitu ya. Nikmatin itu sambil jalan pagi sambil berjemur gitu ya. Itu juga salah satu cara sambil memperkatakan firman, deklarasi iman tubuhku adalah bait Allah. Gitu ya, Bu. Iya, betul. Terus setelah olahraga itu kan otomatis haus minum air putih yang banyak gitu kan. Terus gitu, seger deh pasti. Ya. Lanjut. Bu, tiap hari kita perlu minum susu atau tidak? Dan susu apa yang bagus kita minum? Kan kita diajari dulu 4 sehat 5 sempurna. Sekarang sudah diganti bukan 4 sehat 5 sempurna. 5. Terus hadiah berapa nih Rum 5 sehat? Sekarang itu kalau yang dari Kemenkes itu adalah isi piringku pedoman makannya itu. Ya, Isi piringku itu Ningrum lupa ya. Jadi 100% dalam satu isi piring itu karbonya cuman 1/4 ya, betul ya. Yang paling banyak itu protein, terus ya, sayur buahnya itu kalau nggak salah separohan sama nasi itu gitu loh. ya. Sempurnanya firman Tuhan. Nah, itu dia sempurnanya Itu firman, sempurna loh. Betul loh. ya kan? Itu sempurna. Nah, Betul. Karena kalau Anda nanya sama saya, berulang-ulang kali saya hanya akan menjawabnya firman. iya. Kenapa? Karena saya ini bukan pemakan suplemen dan saya bukan orang yang tipe orang yang suka minum vitamin loh. Enggak loh. Bahkan saya bilang jarang sekali. Saya dapat vitamin, saya dapat suplemen itu dapat dikasih orang aja. Kalau dikasih disuruh minum ya saya minum. Tapi kalau sudah habis ya aku nggak beli lagi. Saya nggak mau menggantungkan diri saya dengan hal begituan. Ya, betul. Hmm.
kadang itu kita mengandalkannya, oh kalau aku nggak minum vitamin nanti aku sakit gitu loh. Padahal kan Nah, yang itu yang nah, padahal keliru. itu pikiranmu, perkataanmu sendiri. Padahal nggak makan vitamin, nggak makan suplemen, nggak apa-apa asal kamu makan yang tadi 4 sehat 5 sempurna lah, 7 sempurna. Minum air sudah. Ada susu puji Tuhan, nggak ada susu ya wis. Soalnya saya ya doyan susu Ya piye. bener kos. Sama Saya tuh kita. makanya saya nggak suka susu. Kena susu dikit tuh aduh udah enek saya. Nah, makanya jangan bilang sehat karena susu loh, enggak loh. Ya, betul. Betul. Itu kalau orang yang nggak doyan, terus apa juga nggak sehat kan enggak gitu, ya kan? Saya suruh minum susu itu ya penyiksaan. Jadi, Ya, saya juga penyiksaan. tapi waktu saya mau itu Bu staycation di rumah sakit itu ada 2 hari atau 3 hari itu menu dietnya memang benar-benar hanya minum susu. Dan Waduh. aduh itu setiap kali itu datang susu 1 hari itu 5 gelas kalau nggak salah. Jadi 5 waktu Woi, itu, itu setiap kali itu datang itu saya udah, "Ah, Tuhan Yesus kasih kekuatan." Yang dibumpetin hidungnya, yang hidungnya saya olesin macem-macem terus saya sedot sampai habis sampai hari sesudahnya itu masih ada 3 hari berarti ya. Sesudahnya itu saya yang terakhir yang ngirim bilang gini, Ibu ini terakhir ya, nanti habis ini boleh makanan lembut gitu ya. Saya udah bilang oke, saya bilang udah minum sana yang jagain saya udah nggak kuat iya. itu ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Bu Elis perlu nggak sih Bu setiap bulan kita menabung untuk masa depan? Kan kita nggak tahu kapan kita mati dan kapan Tuhan datang. Ya, ya kalau dibilang perlu ya perlu. Mm-mm. Karena kadang-kadang kita kalau orang bijak itu mengatur hidup, ya kan? Menata, melihat. Itu loh. Nanti kalau pas ada seminar eh, dari sekian persen gaji itu Mm-mm. berapa yang ditabung untuk persiapan, berapa persen. Dana Itu darurat. dana iya. Kalau bisa begitu jauh lebih baik. Ya, Tapi bukan berarti terus Anda jadi pelit ya. Enggak. Saya nabung. Tapi kalau misalnya satu kali ada keperluan dan Tuhan minta untuk nolong orang ya, ya wis gitu loh. ya, Tapi ya kalau Tuhan yang suruh, biasanya nanti ketika waktunya bayar ya Tuhan siapin buat saya. ya. Tidak dilarang. Kalau bisa boleh sekali. Harus sedikit walaupun sedikit cuman biasakan untuk bisa menabung. Oke, lanjut. Bu, bagaimana agar semangat terus tiap hari? Bagaimana Cara, supaya bisa semangat tiap hari? Perkatakan, baca firman, perkatakan firman itu. Saya balik lagi ke saya kalau ditanya karena ya penyemangat hidup saya itu cuman firman nih piye. Cuman Tuhan Yesus tuh enggak ada yang lain. Enggak ada saya misalnya kenapa saya juga enggak ikut olahraga. Saya enggak ini olahraga saya cuma jalan kaki gitu kan. Mm-mm. Mengambil apa kesempatan dalam kesempitan waktu yang ada saya berusaha untuk jalan. Tapi ya tetap semangat terus karena firman terus aja yang ngasih kekuatan dan semangat hidup. Sebab kalau nggak ngelihat firman ya, itu Mm-mm. bisa loyo kita. Apalagi ngelihat kondisi berita-berita dunia terus yang kita ngomongin, yang kita renungin, yang kita pikirin gitu terus. Waduh, bisa lemes loh. Ya, Tapi kalau kita baca firman, kita ngerenungin Tuhan Yesus, kita nolong banyak orang yang lagi dalam kesusahan, ya kitanya sendiri bisa dapat kekuatan, punya semangat, punya kegairahan. ya, Ya, betul. baca firman itu yang memberi kekuatan dan pengharapan baru, memberi semangat dan kegairahan. Yang dibilang ratapan 3 tuh loh, kasih setia Tuhan itu uh,
Kebaikan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Ya. Di renungan itu. Ratapan 3 ayat 20, 22, 23 atau 23, 24. Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 22. tak 22 dan berkesud 23. tak Ya. berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah itu. Kerenungkan aja kesetiaan Tuhan. Rahmat Tuhan setiap hari baru. Itu diucapkan, diperkatakan. Ya, Itu kan membuat kita semangat. yes. Itu dia ya. Perkatakan firman Tuhan terus menerus tiap hari. Pagi bangun mengucap syukur. Tuhan mengucap syukur buat hari ini. Terus kemudian tadi perkatakan firman Tuhan. Oke. Oh, ini ada info nih dari salah seorang pendengar. Terima kasih ya. Mobil tenaga surya sudah ada loading room namanya Solarkai. Solarki atau Solarkai. Cari aja di Instagram, tapi kecil seperti Karimun. Info aja. Wih, enak loh. Enak loh tuh, ning room itu boleh tuh. Tenaga surya. Tenaga surya enak itu. Iya. Semarang apalagi ya Bu, mataharinya banyak. Melimpah. Iya. Oke, tapi itu boleh lah ya menjadi salah satu alternatif gitu kan, itu energi yang bisa dipakai. Nah, ini waktunya sekarang 10.29. Seperti biasa. Kita Puji Tuhan. sudah menyelesaikan sesi kita hari ini. Pesannya buat pendengar Ibu. Ning room, Iya. kenapa kita sekarang jadi ahli konsultasi kedokteran kan Iya loh, lebih Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. karena memang kita menjawab semuanya gitu ya Bu. Iya, haleluya. Karena memang Tuhan Yesus itu jawaban. Ya, betul. Tuhan Yesus jawaban dari semua persoalan. Ya, jawaban dalam hidupku. Semua masalah hidup ya. Iya. Oke. Oke. Saya cuma mau ingetin Tuhan Yesus ngomong begini. Lihat aku Paulus ngomong, bukan Tuhan Yesus, sorry. Lihat aku contoh dan teladani hidupku. Jadi di hari-hari yang serba sukar dan sulit, ya, hidup kita ini harus jadi teladan, jadi contoh buat banyak orang. Kenapa? Terutama dalam ketenangan. Walaupun ada masalah, tapi kita tenang, kita damai. Itu kalau buat kita yang jadi pelaku firman, nggak usah khotbah panjang lebar, orang lihat hidup kita, orang itu akan menjadi percaya kepada Yesus. Kenapa? Dia akan tanya, kenapa sih kamu punya masalah, tapi kok kamu tenang? Kenapa sih kamu punya masalah, kok kamu bisa masih sukacita? Karena apa? Karena firman itu menjadi jawaban buat kita. Oke, jadi suratan Allah yang terbuka, seperti yang dikatakan, hidup kita bagaikan suratan Allah yang terbuka. Tanpa baca Alkitab, orang lihat hidup kita, orang itu tahu bahwa kita ini murid Yesus. Amin. Amin. Dari Yohanes 15 ayat yang ke-8 dan 9. Ya, dengan kita berbuah banyak, orang tahu bahwa Bapa dipermuliakan. Bacain aja Ningrum. Yohanes 15 itu ayat yang ke Yohanes 15 ayat yang ke-9. ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Iya. Oke. Ya. Ya. Ayat 9 aja kan, Bu? 9 10-nya apa? 10-nya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti Heeh. aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya itu. Kita nggak akan kehabisan kasih dan kita akan jadi teladan. Ya. Tuhan Amin. berkati. Tuhan memberkati, Bu. Terima kasih. Shalom. Ya, sampai jumpa. Dan terima kasih buat Anda Good News Family, pendengar di mana saja Anda berada. Maafkan untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa Ningrum jawab di hari ini, belum bisa dibacakan di hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Selamat lanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.